Banyak orang tahu ilmu, tahu sesuatu, tapi kadang-kadang dia gagal untuk menggabungkan dari sekian pengetahuannya itu. Dalam peristiwa sehari-hari kita juga mendapati, bukankah satu peristiwa yang terjadi itu tidak berdiri sendiri? Ada banyak komponen yang terlibat di dalamnya. Ada masalah ekonomi, ada masalah politik, ada masalah seni, budaya. Sekedar kita makan saja, fal yang dzuril insanu ila ta'amih. Ketika kita ini makan sekedar tempe saja, kalau kita sendiri yang membuatnya tidak akan mampu. Jadi tempe itu bisa sampai hadir di hadapan kita, yang dikerahkan tuh banyak pihak. Tidak hanya pihak yang membuatnya, tapi unsur-unsur yang ada dalam tempe itu. Kedelainya, ada petani yang menanamnya, ada raginya, ada plastik atau daun pembungkusnya. Kedelainya mungkin datang dari Amerika Latin, datang dari Thailand, atau mungkin dari kota yang jauh di sana. Bayangkan untuk tersajinya sebuah tempe itu tidak sederhana ternyata. Makanya fal yang dzuril insanu ila ta'am. Ini sekedar tempe, padahal di dalam piring itu apa aja isinya kira-kira? Ya, ada lele, makanan favorit antum ya. Lele. Tidak sekedar tadi udah tempe kayak begitu perjalanannya, kemudian ada lele. Dari mana dia diternaknya, terus agar lele itu bertumbuh menjadi besar dan layak dikonsumsi, ada panjang perjalanannya. Ada petani lelenya, ada perusahaan yang bikin pakannya, dan seterusnya, melibatkan banyak pihak. Itu baru satu wadah makanan kita, belum nasinya, belum kalau ada sambalnya. Sambalnya unsurnya berapa aja itu mas? Ya, ini cabai, ada bawang, ada garamnya. Wah, itu banyak banget. Jadi satu piring itu untuk sampai tersaji di hadapan kita ini melibatkan begitu banyak pihak. Akhirnya kita bisa menghargai makanan yang ada di hadapan kita, hingga sampai dijadikan ayat tanda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperhatikan kebesarnya. Fal yang dzuril insanu ila ta'amih. Karena begitu hebatnya sekedar makanan yang ada di hadapan kita. Begitu pula teman-teman semuanya, di hadapan kita mengalami peristiwa demi peristiwa, dan itu tidak sederhana. Itu tidak sederhana terjadinya. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang mampu merangkai ilmunya untuk memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Ini yang orang-orang hebat itu. Bukan orang yang hanya banyak ilmunya. Banyak ilmu tapi nggak ngerti bagaimana cara mempergunakannya, sama aja. Nah, harapannya kita belajar di SDK ini salah satu tujuannya adalah agar kita mengerti bagaimana menggunakan ilmu-ilmu yang telah selama ini kita pelajari. Ada orang berlatih jurus sampai 100 sampai 200 jurus. Ya dah? Pukulan, tendangan, tangkisan, power, speed sudah dilatih semuanya. Tapi apa gunanya kalau dia tidak mampu merangkai dari semua jurus-jurus atau gerakan itu? Apa artinya pasir? Apa artinya semen? Apa artinya batu bata? Apa artinya batu?
Apa artinya besi? Kalau dia berada di tempatnya sendiri-sendiri dengan komunitasnya, ini sekelompok besi, ini sekelompok pasir, ini sekelompok batu bata, sekelompok batu, sekelompok semen, sekelompok paku, dan seterusnya. Apa gunanya? Diperlukan orang yang mampu meramu itu semuanya, menggabungkan itu semuanya untuk menjadi sebuah bangunan yang kuat dan hebat. Ilmu itu juga seperti itu. Antum tahu ilmu hadis, ilmu Quran, ya mungkin tahu ilmu biologi, ilmu sosial, ilmu macam-macam yang kita pelajari. Bagaimana itu semuanya kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak sekedar kita tahu. Tapi dengan perangkat ilmu yang kita miliki tadi mampu untuk memahami banyak peristiwa dan sekaligus untuk membentuk kehidupan kita agar menjadi bagus, hebat. Jadi orang yang hebat itu bukan hanya orang yang tahu banyak hal, tapi kemampuan seseorang untuk merangkai ilmunya ini, yang pertama untuk memahami ilmu sebagai perangkat untuk memahami segala hal, segala peristiwa. Juga dipakai untuk membangun kehidupan kita. Sebagaimana kumpulan-kumpulan pasir, semen tadi, semuanya hanya tetap menjadi kumpulan batu, semen, tidak berubah apa-apa. Apa tiba-tiba dia bisa berbentuk sendiri menjadi sebuah rumah? Tidak, harus ada yang merangkainya. Ya, oke.